seminggu ini kita akan bertemu kembali pada hari ini. Nah, dengan di rumah, mari siapkan hatimu. Kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari ajak mama dan papa, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, Bapa Engkau baik. Mari kita naikkan syukur kita. Kita mau sembah Tuhan Allah kita, Bapa yang sungguh baik bagi kita. Berdoa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini, harinya Tuhan. Kami rindu Tuhan hadir di tengah ibadah kami pada kesempatan pagi ini. Terima kasih Tuhan, kumpulkan setiap teman-teman yang masih hari ini
mereka yang akan bersama-sama bergabung di dalam ibadah. Tuhan sertai dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kami siap untuk kami memuji Tuhan. Kami siap untuk kami juga mendengarkan Tuhan berbicara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur membuka ibadah sekolah minggu dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Kamu percaya semuanya bersukacita memuji Tuhan? Nah, mari siapkan hatimu dan juga bersama kakak dan adik, bahkan mama dan papa, yuk kita memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian bersama ya, skala minggu paling Yahud. Mari kita bersukacita bersama Tuhan. Tangannya dipinggang ya. Kita mau menari buat Tuhan. Skala minggu paling Yahud. Skala minggu paling Yahud, Yahud. Anak-anaknya imut-imut, pujiannya irang-irang, firman Tuhan oke punya. Skala minggu paling Yahud. Mari kita terus memuji Tuhan. Skala minggu paling Yahud. Skala minggu paling Yahud, Yahud. Anak-anaknya imut-imut, pujiannya irang-irang, firman Tuhan oke punya. Skala minggu paling Yahud. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki sentak-sentak, tangan dilompat-lompat, minggu digoyang-goyang, putar badan. Kaki sentak-sentak, tangan dilompat-lompat, minggu digoyang-goyang, putar badan. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, jawab hore. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Wah, keren. Adik-adik di rumah luar biasa hebat memuji nama Tuhan. Masih lagi kita tetap bangkit berdiri, kita mau terus memuji Tuhan Allah kita. Kita akan memperingati hari di mana Tuhan mengorbankan mati buat kamu dan kakak di dalam Jumat Agung dan menyambut perayaan Paskah. Yuk kita naikkan pujian bersukacita bersama-sama, sukacita di hatiku. Terus memuji Tuhan ya. Sukacita di hatiku. Tangannya dipindah. Mari kita menari buat Tuhan. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Sukacita, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Dia rela mati ganti dosaku. Dia rela mati ganti dosaku.
tentang kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan lewat pujian sukacita kita di dalam skala minggu. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita siapkan hati yuk untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kamu dan kakak maupun mama di rumah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan firman Tuhan. Pujian firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami mendengarkan firman. Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siapkan hati kami, telinga kami untuk kami dengan dengaran akan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Terlebih lagi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Christine akan menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama. Yuk buka Alkitabnya di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai yang ke-9. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai yang ke-9. Kak Christine akan bacakan secara perlahan-lahan ya. Adik-adik di rumah boleh membaca melalui Alkitab, ataupun yang belum bisa membaca bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan Kak Christine bacakan. Ya, judul berikutnya panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini ya, Kak Christine akan bacakan tema firman Tuhan pada minggu ini, yaitu perbuatan dari iman. Iman itu apa sih Kak Christine? Nah, hari ini Kak Christine akan jelaskan apa sih itu iman. Tapi sebelum kita berbicara tentang iman, adik-adik, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita percaya kepada siapa ya? Ayo, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kita sembah siapa ya? Yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyembah kepada Tuhan Yesus ya. Dan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, iman itu artinya apa Kak Christine? Iman itu artinya percaya. Tadi di depan sudah Kak Christine katakan, kita percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Jadi iman artinya bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik yang sudah bisa membaca, pernah mendengar ayat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-1, dikatakan di situ bahwa ya, dasar iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Siapa sih dasar yang kita harapkan? Ya, Tuhan Yesus. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ya, adik-adik, apakah adik-adik selama ini bisa melihat Tuhan Yesus? Wah, kita belum pernah ya. Kita cuma bisa melihat gambarnya Tuhan Yesus. Mungkin di dalam lukisan-lukisan, mungkin di dalam gambar-gambar atau cerita Alkitab bergambar, kita bisa melihat wajah Tuhan Yesus, tetapi secara aslinya kita tidak bisa melihat ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ya, pada saat adik-adik ingat tidak cerita dari Thomas ya, murid Tuhan Yesus yang pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit ya, menampakkan diri, dia tidak percaya ya. Sebelum Thomas ini, muridnya Tuhan Yesus yang satu ini ya, melihat telapak tangannya Tuhan Yesus terluka enggak? Kakinya terluka enggak? Ya. Nah, Tuhan Yesus akhirnya menampakkan diri kepada Thomas. Dia perlihatkan, ini loh Thomas, buktinya bahwa aku ini sudah mati dan bangkit. Dan Thomas melihat bekas luka daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita anak-anak Tuhan harus berbahagia walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, walaupun hanya bisa melalui gambar ya. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Jadi iman itu artinya percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah juru selamat kita, dan kita harus percaya kepada Tuhan.
Nah, adik-adik semua, kalau kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, hidup kita itu harus senantiasa bertumbuh dan bertumbuh. Ya, adik-adik pernah dengar gak lagunya? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak-anak Tuhan itu harus bertumbuh, ya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus bertumbuh. Artinya hidup kita semakin lebih baik lagi, ya. Yang dulu, ya, kita suka marah-marah. Wah, sedikit-sedikit marah. Sekarang kita lebih bisa bersabar. Yang dulunya belum percaya kepada Tuhan, suka berbohong, suka berkata tidak jujur. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus berkata dengan jujur. Atau yang dulunya suka pukul-pukul, sekarang sudah tidak pukul-pukul lagi. Itu artinya kita bertumbuh, ya. Dulu yang sukanya berantem sama teman, marah-marah sama teman, sekarang kita mengasihi teman-teman kita. Kita suka menolong, kita suka membantu, kita mengasihi teman. Itu artinya kita semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus apa? Bertumbuh, ya. Bertumbuh artinya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, ya. Yang tadinya tidak taat, suka melawan sama orang tua, sekarang jadi taat, tidak melawan kepada orang tua, jadi lebih baik lagi. Itu artinya bertumbuh, ya. Kalau kita sudah bertumbuh, lebih baik lagi, dikatakan di dalam Galatia 5 pasalnya yang ke-22 sampai yang ke-23, kita akan menjadi orang-orang percaya yang berbuah. Buahnya apa, Kak Kristin? Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ya, di dalam Galatia dikatakan seperti ini. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih. Kita mengasihi, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemudian penguasaan diri. Jadi kita berbuah, kita memiliki kasih terhadap sesama, kita memiliki sukacita di dalam Tuhan. Kita memiliki, dikatakan lagi, damai sejahtera. Kita sabar, kita murah hati, kita baik kepada semua orang. Kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah bertumbuh dan kita akan menghasilkan buah-buah roh seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jadi adik-adik yang di rumah harus ingat, ya, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Iman artinya percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, kita itu harus semakin bertumbuh, semakin menjadi anak yang lebih baik lagi. Kalau kita sudah bertumbuh, kita akan berbuah, buah-buah roh. Tadi sudah Kak Kristin sebutkan. Nanti PR-nya di rumah baca lagi, ya, buah-buah roh itu apa saja sih? Dan kalian ingat ada berapa ya buah roh itu? Oke, nanti adik-adik boleh
baca dan boleh hitung ada berapa buah roh ya. Oke. Nah, kemudian adik-adik, satu lagi, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik, dalam setiap perilaku kita, ketika kita berbicara, ketika kita bertindak, ketika kita bertingkah laku, kita harus senantiasa menunjukkan kasih kita. Kita menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, ya. Kita dilihat oleh orang lain dalam setiap perkataan, perbuatan kita, sehingga orang yang melihat kita jadinya tahu, oh ternyata si Doni ini tuh anak Tuhan. Karena apa? Karena dia itu suka berdoa loh, karena dia itu baik loh sama teman, dia itu taat sama mama papanya. Wah, orang-orang jadi tahu deh kalau adik-adik anak Tuhan ya. Bisa nggak kamu dalam perkataan, dalam tingkah laku, kamu semua ya, adik-adik semua, adik-adik bisa, orang lain bisa melihat bahwa kamu ini anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan seperti yang Kak Christine tadi bilang, kamu harus mau mengasihi, kamu harus jadi anak yang taat. Terus apa lagi? Tidak boleh berbohong. Apalagi? Tidak boleh marah-marah, apalagi nanti ya. Coba Kak Christine mau adik-adik di dalam kehidupan adik-adik semua setiap harinya adik-adik boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga hidup kita dilihat oleh orang lain bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Nah, dan Kak Christine berdoa, biarkanlah kita semua semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin baik di dalam Tuhan, sehingga sampai nanti Tuhan Yesus datang, kita tetap didapati setia sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi tetap ya, kalau adik-adik menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang beriman kepada Tuhan Yesus, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari tunjukkan dalam setiap perbuatan adik-adik, dalam setiap tindakan adik-adik, tingkah laku adik-adik mencerminkan bahwa adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan. Itu tadi cerita firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kami memiliki iman di dalam Tuhan. Tuhan tolong agar ketika kami percaya kepada Tuhan, hidup kami boleh bertumbuh, hidup kami boleh lebih baik lagi. Dalam setiap perbuatan, tingkah laku, ucapan kami boleh menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Kami boleh mengasihi orang lain, kami boleh menjadi anak yang taat, anak yang sabar, anak yang jujur, dan sebagainya. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, dan Tuhan tolong juga untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa. Kakak percaya adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita menjadi pelaku firman Tuhan ya. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, Tuhan senang ketika kita taat pada firman-Nya. Nah, sekarang kita siap untuk memberikan persembahan ya buat Tuhan. Siapkan persembahanmu, beri yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian bersama, berilah yang baik. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kami akan memberi persembahan bagi Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita memberikan persembahan ya. Kepada Tuhan kamu bisa memberikan persembahan melalui QRIS berikut ini. Atau meminta tolong mama dan papa untuk bisa mentransfer ke nomor rekening gereja. Dan kamu juga bisa memberikan secara langsung dalam ibadah onsite skala minggu KA di Pluit. Mari kita naikkan pujian persembahan kita kepada Tuhan. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Terima kasih buat persembahan adik-adik yang sudah memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati. Saat ini kita masuk dalam pengumuman. Sampai jumpa untuk ibadah minggu depan. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama membentuk ibadah KA di Pluit. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Kita minta perkenanan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin ibadah kami pada kesempatan hari ini. Terima kasih Yesus untuk kebaikan. berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati adik-adik sekalian dimanapun berada. Tuhan menyertai dimanapun adik-adik saat ini, dan Tuhan juga memberkati di dalam
setiap studi, demikian juga di dalam setiap kehidupan adik-adik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah KA kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan memberkati bangsa kami. Ampuni, pulihkan, dan selamatkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur dan perjumpakan kami kembali pada minggu depan di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menutup ibadah sekolah minggu KA Gubri Pluit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Haleluya! Mari sama-sama adik-adik yang diberkati berkata amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom!